Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 126 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Selasa 20 April 2021 dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 mengatakan, "Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa." Bahasa Batak Toba mengatakan, "Ai molo taparangehon hatiuron, songon ibana na di bagasan natiur, saor dohita sama hita. Jala dipaias mudar ni Yesus, anak nai dohita sian nasadusa." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dunia kita adalah tempat yang keras untuk hidup. Ada orang hidup sebagai pemangsa sesamanya. Homo homini lupus. Bentuk pendek dari Homo homini lupus est adalah sebuah kalimat Latin yang berarti manusia adalah serigala bagi sesama manusianya. Istilah ini pertama sekali dicetuskan dalam karya Plautus berjudul Asinaria. Juga dapat diterjemahkan sebagai manusia adalah serigalanya manusia, yang ditafsirkan berarti manusia sering menikam sesama manusia lainnya. Begitulah cara dunia, mengutamakan diri sendiri, mencintai diri sendiri, memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Memang tak dapat dipungkiri beberapa orang secara alami mungkin memperhatikan, mencintai sesamanya dengan tulus. Tetapi kebanyakan orang mencintai diri sendiri. Itulah cara dunia. Saudara-saudara, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa orang Kristen berbeda jauh dengan cara dunia. Melalui Alkitab diajarkan kepada kita bahwa kasih yang tulus kepada saudara-saudara adalah panggilan untuk dilaksanakan. Kita juga diajari bahwa dengan kasih yang tuluslah kita memenuhi perintah-perintah Tuhan, karena Yesus, Anak Allah, sudah menyucikan kita dari segala dosa kita. Gereja mula-mula lahir oleh kuasa Roh Kudus. Gereja bertumbuh dan berkembang dengan pesat
seperti api membakar, dan Tuhan benar-benar memberkati gerejanya. Namun dalam perjalanannya, pengajaran sesat yang disebut bidat mulai merayap ke dalam gereja. Salah satunya Gnostisisme yang mengatakan Allah adalah roh, tidak ada hubungannya dengan dunia materi. Dunia adalah materi dan materi adalah jahat, diciptakan oleh Allah terendah yang datang sebagai manusia. Oleh teladan Kristus, roh manusia diajak untuk berusaha melepaskan dirinya dari zat fana, supaya kembali kepada Allah yang tertinggi. Ini boleh dilakukan dengan beraskese atau bermeditasi untuk mencari gnosis, mencari pengetahuan yang tersembunyi. Yesus Kristus dipandang oleh gnosis sebagai perwujudan diri makhluk ilahi yang menjadi manusia untuk membawa gnosis ke bumi. Gnostisisme menyangkal inkarnasi Kristus. Bagi mereka, salib tidak punya arti. Mereka juga menolak perjamuan kudus karena mereka menganggap dirinya tidak berdosa. Mereka percaya bahwa hanya melalui pengetahuan dapat diselamatkan. Ketika ajaran Gnostisisme masuk ke dalam gereja, iman kekristenan mulai dirusak. Dampaknya mulai nyata. Jemaat mulai meragukan hubungan mereka dengan Tuhan. Saudara-saudara, orang Kristen memahami dengan pasti tidak akan pernah bahagia jika dosanya tidak diampuni Tuhan, karena dosa memutus persekutuan dengan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, ada cara Tuhan untuk memulihkan, untuk mempertahankan persekutuan itu. Yohanes menunjukkan cara itu kepada kita. Darah Yesus, Anak Allah, menyucikan kita daripada segala dosa kita. Itu datang dari Allah dan oleh Allah. Maka marilah kita hidup di dalam terangnya sama seperti Dia ada di dalam terang. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Persekutuan sejati dengan Allah bergantung kepada kemauan kita mengakui dosa kita. Tuhan mengampuni dosa, Dia hanya meminta kita untuk menanggapi Dia dengan iman. Saudara-saudara, apa dan bagaimana itu mengaku dosa? Ini adalah perubahan total hati dan pikiran yang menghasilkan perubahan arah dan tindakan. Benar-benar bertobat, yaitu meninggalkan dosa di belakang dan berjalan bersama Tuhan ke depan. Dosa kita selamanya dihapus dan rasa bersalah diganti dengan kedamaian dan sukacita. Ketika dosa diampuni bahkan dihapuskan, kita akan memiliki persekutuan yang murni dan jujur dengan sesama, dan persekutuan abadi dengan Tuhan. Ia adalah setia dan adil. Jangan pernah berpikir seperti Gnostis bahwa kita tidak berdosa. Jangan pernah menipu diri sendiri. Jangan menjadi serigala bagi sesamamu. Orang percaya dosanya diampuni. Dia akan hidup dalam terang Tuhan, menjadi tipe Kristus bagi sesama dan bagi dunia. Amin. Marilah kita berdoa.
Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan. Kami memohon, kasihani dan kuatkanlah iman kami, agar jangan bimbang menghadapi pengajaran sesat atau maut sekalipun. Teguhkanlah iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu, karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP dari nomor 126 ayat 1. Hai saudara yang seiman, mari kita bersalaman mengenang pesan Tuhan. Inilah tanda muridku, laksanakanlah perintahku, saling mengasihilah. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.